Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Arif sebagai dosen pengampu mata kuliah perancangan car mesin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Syirah Palagusnan dengan NPM 2306264345. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah perancangan car mesin. Sebelumnya, fokus presentasi ini adalah studi aransemen tata letak ruang mesin atau engine room arrangement, beserta perancangan skematik untuk fuel oil system dan lubricant oil system pada kapal rancangan saya, yaitu kapal cargo vessel yang diberi nama Billy. Untuk pertama-tama, kita mulai dari basis perancangan, yaitu ada data utama kapal. Kapal Billy ini sendiri dirancang khusus dengan jenis car carrier vessel, yaitu jenis kapal yang mengutamakan luas geladak untuk menampung kendaraan. Nah, dari data perhitungan, kapal ini memiliki deadweight tonnage-nya sebesar 2000 tons, yang mana dimensi utamanya adalah LOA sebesar 102,58 meter, lalu untuk LPP-nya sendiri sebesar 98,48 meter, untuk lebarnya sendiri sebesar 15,34 meter, untuk tingginya sendiri sebesar 8,75 meter, dengan memiliki syarat air atau draft sebesar 4,34 meter. Kapal ini sendiri memiliki koefisien balok atau CB sebesar 0,614 yang cukup ramping, yang mana didesain untuk mencapai kecepatan dinas sebesar 17 knot dengan jangkauan pelayaran atau cruise range sebesar 766,8 nautical miles. Nah, lalu untuk memenuhi target kecepatan 17 knot tersebut, penentuan main engine menjadi sangat krusial. Di sini, setelah melakukan perhitungan yang mana dilakukan di tugas merancang kapal, saya memilih mesin MTU 16V 4000 M73, yang mana mesin ini berkonfigurasi 16 silinder V, yang mampu menghasilkan rated power sebesar 2560 kW atau sekitar 3430 bhp pada putaran 1970 rpm. Kapasitas silindernya mencapai 69 liter. Lalu, alasan utama saya memilih mesin MTU ini adalah rasio daya terhadap beratnya atau power to weight ratio yang sangat baik, yang mana sangat direkomendasikan untuk fast vessel dengan faktor beban tinggi seperti kapal rancangan saya, yaitu car carrier vessel. Lalu, berdasarkan spesifik mesin tersebut, kita dapat menghitung estimasi kebutuhan bahan bakarnya, yang mana mesin ini memiliki tingkat konsumsi bahan bakar spesifik atau SFOC-nya di kisaran 218 gram per kilowatt hour pada beban daya terukur atau rated power. Lalu menggunakan rumus standar, daya mesin dikalikan dengan SFOC dan waktu operasional 24 jam. Lalu, hasil dari perhitungan ini menunjukkan bahwa mesin utama kapal Billy membutuhkan sekitar 13,39 tons bahan bakar per hari. Nah, lalu untuk angka konsumsi harian ini menjadi acuan utama saya dalam mendesain volume tangki penyimpanan di dalam sistem bahan bakar. Nah, lalu di sini ada engine room layout dan arrangement yang telah saya buat, yang mana tantangan terbesar dalam mendesain kamar mesin car carrier vessel sendiri ini adalah ruang geladak bawah yang sempit, yang mana diakibatkan oleh lambung kapal yang berbentuk V di bagian buritannya. Solusinya sendiri, saya menerapkan pembagian tiga tingkat deck yang yang dinamakan vertical arrangement. Untuk first deck-nya atau deck bawah, ini adalah area terberat yang disediakan juga yang berkapasitas besar. Untuk second deck-nya sendiri digunakan untuk meletakkan generator set atau genset sebagai sumber listrik dan sistem purifier. Lalu untuk third deck-nya sendiri dialokasikan sebagai tangki-tangki harian seperti service atau serving tank dan juga saluran ventilasi udara dan juga pompa-pompa lainnya. Nah,
Lalu, desain ini sendiri telah dikonfirmasi benturannya melalui pandangan starboard atau port side, juga after atau fore, dan juga top view untuk menjamin presisi pemasangannya. Nah, lalu di sini ada fuel oil system design. Nah, desain ini dibagi menjadi tiga pilar komponen utama. Yang pertama adalah tank storage, yang mana meliputi storage tank atau penyimpanan utama. Lalu ada settling tank untuk mengendapkan air atau lumpur melalui gaya gravitasi, dan juga ada service atau daily tank, yang mana dia tangki siap pakai. Lalu yang kedua ada purifier unit, yang mana dia merupakan jantung kebersihan sistem yang berfungsi memisahkan partikel padat mikroskopis dari cairan bahan bakar. Lalu yang ketiga ada electric heater. Saya menggunakan pemanas berdaya 94 kW, yang mana pemanas ini mutlak diperlukan, terutama jika menggunakan heavy fuel oil atau HFO, yang berguna untuk menurunkan viskositas bahan bakar agar bisa diatomisasi dengan sempurna oleh injektor. Lalu di sini ada fuel oil flow-nya, yang mana tahapannya berawal dari storage tank, lalu pompa transfer mengirim bahan bakar ke settling tank, yang mana dari sana fluida ditarik masuk ke unit purifier dan heater untuk dibersihkan dan dipanaskan. Lalu bahan bakar yang sudah murni dan mencapai suhu operasional ditampung di service tank. Lalu fuel oil feed pump kemudian menekan bahan bakar ini melalui fine filter langsung menuju main engine. Lalu ini penting bahwa sistem ini memiliki Houston line, yang mana jika kelebihan bahan bakar dari pompa injeksi mesin tidak dibuang, melainkan dikembalikan melalui sirkulasi pipa tertutup atau return valve menuju service tank kembali. Berikutnya adalah lubricant oil system atau sistem pelumasan main engine. Berbeda dengan fuel oil yang dibakar, sistem ini sendiri bekerja secara sirkulasi berulang atau closed loop. Hmm. Yang pertama adalah oli ditampung di oil pan atau sump tank yang berkapasitas 1.300 liter yang terletak di bawah mesin. Ini, lalu sebelum masuk ke pompa, oli melewati suction strainer. Ini di sini untuk menyaring kotoran kasar ataupun gram besi. Nah, sama seperti fuel oil, sistem pelumas dilengkapi electric heater 94 kW untuk pemanasan awal saat kondisi mesin dingin atau cold start, yang mana memastikan oil tidak terlalu kental. Di sini heaternya. Nah, lalu setelah dipompa, oli tersebut didorong masuk ke loop oil filter, yang mana dialirkan melalui jalur supply atau supply line untuk melumasi seluruh bearing dan silinder, lalu jatuh menetes kembali ke oil pan secara gravitasi. Lalu sebagai rangkuman fungsi alat berat di dalam car mesin, ada yang pertama ada fuel oil purifier, yang mana ia mengandalkan gaya sentrifugal untuk menendang keluar partikel berat dan air. Ini sangat vital untuk umur injektor dari mesin saya itu sendiri, yaitu MTU. Lalu ada heater yang mana dia menstabilkan viskositas atau kekentalan cairan fuel oil dan lubricant oil. Lalu ada settling tank, yang mana ia bekerja secara pasif. Ia mengandalkan gravitasi agar air dan lumpur turun ke dasar tangki sebelum masuk ke purifier. Lalu ada transfer pump, yang mana ia menjadi urat nadi itu sendiri, yang menyeimbangkan volume antar tangki sesuai kebutuhan operasional harian. Nah, selain meletakkan mesin, desain kamar mesin juga wajib mematuhi standar keselamatan kelautan. Yang pertama adalah escape routes atau jalur evakuasi, yang mana saya merancang penempatan tangga darurat yang terhubung dari first deck langsung tembus ke main deck di area aman. Lalu ada ventilation system,
yang mana udara segar disalurkan dari third deck menggunakan sistem ducting yang diarahkan langsung ke area radiator dan sistem intake udara pembakaran mesin utama. Lalu ada maintenance area, yang mana saya memastikan ada jarak clearance seminimal mungkin 1 meter di sekeliling main engine MTU agar mekanik dapat melakukan pencabutan piston atau overhaul dengan aman tanpa terhalang pipa. Lalu dalam perancangan ini, saya mengambil keputusan desain utama menggunakan modular piping untuk mempersingkat jalur pipa fuel oil dan lubrican oil, sehingga mengurangi pressure drop dan biaya konstruksi. Namun, saya juga mengidentifikasi dua isu potensial. Yang pertama adalah vibrasi, yang mana mesin putaran tinggi 1970 rpm akan menghasilkan getaran hebat. Solusinya, saya mensyaratkan penggunaan elastic mounting pada dudukan mesin dan kompensator atau sambungan fleksibel pada pipa. Lalu kedua ada temperatur ruangan, yang mana adanya heater dan kamar mesin bertenaga tinggi akan membuat kamar mesin sangat panas. Lalu solusi desain saya adalah penambahan exhaust fan berkapasitas besar di titik-titik kumpul udara panas dekat plafon. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan pada perancangan car mesin ini dan juga presentasi yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.